Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Jaga kesehatan ya. Semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Lestari Nurwulandari yang akan memandu podcast kita kali ini bersama dengan pemateri hebat kita. Monggo perkenalan dulu, Mas. Perkenalkan semua, nama saya Dery Aniswanto. Saya sedang menempuh studi di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 3, mau semester akhir. Wah, hebat sekali ya pemateri kita kali ini. Mas, pertama-tama kita mau sharing-sharing dulu ya. Mas Dery ini kan menempuh S2. Dan apa sih yang memotivasi Mas Dery sehingga Mas Dery itu bisa memutuskan kuliah hingga setinggi ini gitu? Saya memang dari awal itu punya cita-cita, kita punya planning. Saya punya planning tersendiri untuk bagaimana bisa mengupgrade diri, bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Karena memang latar belakang background keluarga saya kan tidak ada yang punya pendidikan yang tinggi. Hanya saya yang sudah menempuh sarjana dan saya mempunyai mempunyai goal tersendiri gitu untuk bagaimana bisa membawa kemanfaatan bagi keluarga. Dan salah satu wujud itu adalah salah satunya melalui pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu saya bagaimana bisa mungkin untuk terus bisa melakukan step up di bidang pendidikan, salah satunya melalui S2 dan mungkin kedepannya mungkin supaya bisa S3. Itu nanti outputnya untuk membanggakan orang tua, keluarga, itu mungkin. Ya, dan tentunya Mas Dery kan punya banyak sekali nih ya pengalaman. Terus untuk tips-tipsnya biar Mas Dery itu selalu semangat terus gitu, apa ada nggak sih? Kalau untuk semangat sendiri sebenarnya kita perlu mencari motivasi terbesar dalam hidup kita itu. Kalau kita sudah menemukan motivasi terbesar dalam hidup kita itu apa, saya rasa nggak akan sulit untuk mencari semangat itu, menumbuhkan semangat itu nggak akan sulit. Yang perlu adalah mengupgrade, ibaratnya memperbarui semangat. Karena semangat atau niat kalau tidak diperbarui itu ya akan kalah dengan rasa malas, itu pasti. Jadi caranya bagaimana supaya kita tetap semangat? Ya salah satu cara mencari semangat dalam hidup kita itu. Tujuan itu apa? Kalau saya ya selalu kepada orang tua tadi, kembali ke orang tua. Kalau saya malas, ingat orang tua, saya jadi semangat. Setiap kali saya malas, saya punya kewajiban untuk membahagiakan mereka, membahagiakan keluarga dan lain sebagainya. Sehingga saya malas itu hilang perlahan-lahan. Mungkin itu dari saya. Terus boleh deh Mas, itu kita sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman gitu. Kan sekarang ini kan udah mau masuk pendaftaran ke perguruan tinggi nih ya. Terus ada nggak sih tips-tips dari Mas Dery? Biasanya kan itu ada tuh ya, kadang ada siswa yang mentalnya tuh down ketika ekspektasinya mereka untuk masuk ke PTN itu tidak sesuai gitu. Ada nggak tips-tipsnya Mas? Ya memang bulan-bulan ini masuk ke awal-awal Januari sampai akhir sampai Februari ini sudah fase-fase untuk teman-teman yang kelas 3 SMA, Alia ataupun SMK itu mulai harus memikirkan masa depannya seperti apa. Jadi yang teman-teman yang untuk mau fokus melanjutkan ke perguruan tinggi negeri khususnya harus melalui senam PTN dulu. Nah, senam PTN ini kan sistemnya undangan. Lah, teman-teman harus mampu mengukur kemampuan dirinya seperti apa. Saya ini berangkat dari sekolah apa, swasta ataukah negeri. Sejauh mana kiprah alumni yang sudah pernah menorehkan di perguruan tinggi alumni kita gitu. Nah, itu nanti yang menjadi rujukan referensi kita gitu loh. Kita nyari kampus mana, jurusan apa, dengan kemampuan kita itu seperti apa. Apakah kita termasuk orang-orang yang pinter, prestasinya yang bagus, atau kita orang-orang yang biasa. Jangan sampai kita mengukur diri kita terlalu tinggi ya, nanti bisa kecewa seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa ekspektasi terlalu tinggi sehingga kalau tidak lolos itu mungkin akan down dan lain sebagainya. Tapi tenang, apabila senam PTN itu tidak lolos, kan masih banyak cara gitu. Ibaratnya gitu. Kalau yang tidak lolos bisa melalui UTBK, SBMPTN ataupun jalur mandiri dan lain sebagainya. Khusus kalau UIN bisa masuk SPAN ataupun UMPTKIN. Itu masih banyak jalur. Tinggal apabila kita menemui suatu kegagalan, ya jangan cepat menyerah, langsung aja tetap semangat. Insya Allah masih ada jalan lagi di luar jalan itu.
Jadi gitu teman-teman, kita harus tetap semangat ya dan jangan menyerah. Masih banyak kok jalur-jalur di luar sana. Terus saat ini kita langsung masuk aja ke asumsi-asumsi banyak orang ya Mas ya. Biasanya kan ada siswa itu dia tuh mempunyai keinginan tinggi untuk berkuliah, tapi orang tuanya itu tidak ingin menguliahkan dia. Terus begitu pun sebaliknya, kadang kan ada orang tua yang ingin sekali menguliahkan anaknya, tapi anaknya tidak mau berkuliah. Itu gimana Mas? Jadi memang kondisinya cukup bervariatif ya, karena ini kasuistik. Ada yang memang benar yang Mbak sampaikan tadi, ada yang punya keinginan. Jadi siswa itu punya keinginan yang tinggi memang untuk kuliah gitu loh. Tanpa dorongan dari siapapun termasuk orang tua. Jadi nggak usah didorong, kamu harus kuliah gini-gini, nggak usah. Jadi sudah punya keinginan tersendiri. Nah itu yang mudah. Tapi ada kalanya siswa itu yang kalau nggak didorong nggak bisa maju gitu loh. Ya, di sini peranan orang tua juga sangat berpengaruh kalau saya rasa. Jadi perlu didorong lah orang tua, ayo diarahkan. Nah, kita sebagai siswa, sebagai anak dari orang tua, ya bagaimana juga harus mendengarkan saran dari orang tua. Terlepas dari mungkin itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi kan orang tua itu punya persepsi yang yang beda dari kita. Orang tua itu bisa mengukur sejauh mana sih yang seharusnya kita bisa capai dan lain sebagainya. Nah itu didengarkan saja, dibuat sebagai pertimbangan. Karena kalau kita punya keinginan tersendiri, kalau nggak dapat restu dari orang tua kan juga bermasalah juga. Banyak kasus kalau saya boleh istilahnya sharing gitu loh. Jadi banyak dari teman-teman saya, adik-adik saya itu ketika pengen kuliah tidak mendapatkan restu. Misalnya kuliah di kampus A, di prodi ini nggak disetujui, ya akhirnya nggak masuk. Karena memang apa, modal utama itu adalah restu dari orang tua, itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu saran saya untuk kasus seperti ini, ya bagaimana kita dengan orang tua itu saling bersinergi lah, saling membuka omongan, saling istilahnya koordinasi. Bu, Pak, saya itu pengennya kuliah ini. Terus orang saya, ini gini, saling mengarahkan gitu, saling biar gak ada sekat. Kalau kita punya sekat dengan orang tua, maka ya nanti ya itu tadi ada gak diridhoi, gak direstui dan lain sebagainya. Nanti yang gak enaknya kita di akhir, kadang bisa gak diterima, kadang bisa kita macet di tengah jalan, itu pasti karena kita gak dapat restu dari orang tua. Ya. Jadi restu orang tua itu penting ya teman-teman. Tapi kalian yang nggak dapat restu orang tua juga, kalian nggak boleh patah semangat. Kalian harus tetap meyakinkan orang tua kalian bahwa kita itu mampu gitu. Insya Allah orang tua kita kalau misal diyakinkan oleh kita, insya Allah mereka juga akan luluh seperti itu. Terus ini ada lagi nih Mas, asumsi. Kadang kan masyarakat itu seperti masyarakat yang keluarganya itu tidak bersekolah tinggi. Biasanya kan dia menganggap remeh tuh kan anak-anak yang sekolah tinggi nggak berkuliah di PTN gitu kan. Kadang mereka tuh menganggap remeh, ih apa sih kuliah, kenapa sih harus kuliah kalau misal bisa kerja gitu. Gimana menurut Mas? Ya, kalau memang masyarakat terutama di pedesaan ya, masyarakat di pedesaan itu cenderung perlu bukti dulu. Jadi kalau ada mahasiswa atau sarjana yang di daerah situ tidak memiliki kontribusi dan tidak berperan aktif dan tidak terlihat, itu ya kayak ya apa sih, orang kuliahnya cuma segitu doang gitu loh, tidak punya peran apa-apa. Tapi kalau di suatu daerah itu sudah ada salah satu contoh lah, sudah bisa dijadikan patokan. Misalkan ada yang sudah sarjana kemudian lulus, sudah kerja enak, sudah bisa berperan di desa dan lain sebagainya. Itu paling tidak orang tua itu sebenarnya punya punya pertimbangan lebih gitu. Oh, saya pengen anak saya itu pengen seperti orang ini, si A, si B, karena setelah kuliah jadi ini. Cuman kendala di masyarakat itu di pedesaan memang butuh bukti dulu. Kalau nggak ada bukti ya sulit gitu loh. Nah tugas kita sebagai anak, sebagai siswa meyakinkan tadi benar seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa kita perlu meyakinkan orang tua. Karena orang tua belum tahu bukti gitu loh. Orang tua dan masyarakat desa yang menganggap mahasiswa adalah salah satu pilihan yang nomor sekian lah, mending kerja dan lain sebagainya. Tapi kan mereka nggak belum sempat memikirkan kedepannya kita itu seperti apa, kemajuan zaman seperti apa. Tantangan-tantangan itu yang harus dihadapi oleh kita sebagai mahasiswa. Nah, kelebihan dari mahasiswa itu di samping mereka yang sudah kerja ataupun yang memilih untuk menikah, itu dalam beberapa kesempatan
Yang membedakan adalah cara berpikirnya, cara berpikir, cara berperilaku, cara menyelesaikan masalah. Itu yang pasti kalau mahasiswa semakin dewasa, dan itu akan berperan ketika terjun di masyarakat, baik jadi ibu rumah tangga, jadi apapun itu pasti punya peranan. Katakanlah wanita, perempuan lah, perempuan di desa itu selalu kenapa sih harus kuliah? Untuk nanti juga di dapur kan gitu. Nah, itu kan asumsi-asumsi yang memang berkembang di masyarakat. Kita nggak bisa menafikan itu, memang itu ada. Lah, cara untuk membuktikannya seperti apa? Ya, minimal dengan kita kuliah ke depannya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih baik. Kita bisa mendidik anak kita dengan baik, berakhlakul karimah dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapat pengalaman-pengalaman di bangku perkuliahan. Itu juga sangat pengaruh untuk membentuk generasi-generasi yang selanjutnya gitu kalau menurut saya. Jadi kita harus merubah asumsi-asumsi masyarakat itu kan. Jadi terus selanjutnya ini Mas, mengenai tadi kan pembahasan Mas Dery kan mengenai orang-orang yang hidup di pedesaan. Lah kan sering nih ya, dan banyak sekali sekolah-sekolah di pedesaan itu mendirikan sekolahan tapi tidak negeri, dan sekolah itu swasta. Tapi kadang-kala kan tidak semua orang yang bersekolah di swasta itu kan itu ada banyak perbedaan dengan negeri-negeri. Kan swasta juga kan bisa dan mampu gitu. Terus untuk menghadapi keminderan itu biasanya itu kayak gimana Mas? Jadi karena sekolah di Indonesia kan sangat bervariatif, nggak hanya klasifikasinya bukan hanya swasta negeri, tapi ada umum, ada keagamaan, itu juga bervariasi, ada kejuruan. Jadi berbeda-beda background, tapi pada intinya semuanya itu prosesnya tetap sama. Cuma nanti ada beberapa orang yang startnya lebih awal karena memang sekolahnya favorit. Katakanlah SMA negeri. SMA negeri itu bisa dikatakan favorit. Karena apa? Secara istilahnya institusi pendidikannya lebih memadai, kemudian output lulusannya juga sudah keren-keren, sudah banyak berperan, dan itu juga pertimbangan. Nah, misalkan teman-teman ataupun kita yang berangkat dari sekolah swasta, saya kan juga berangkat dari sekolah swasta di Madrasah Aliyah. Nah, teman-teman di sekolah swasta itu jangan sampai minder karena memang saya ini berbeda dengan teman-teman yang di negeri, jadi agak sulit mungkin bersaing di perguruan tinggi negeri. Nah, itu boleh sih berpikir seperti itu, tapi kan pikiran minder itu harus diikuti, harus diimbangi dengan usaha yang lebih untuk mengejar. Ibaratnya kita lomba lari sprint gitu. Kita mungkin kalah di startnya karena kita startnya agak telat lah gitu katakanlah. Tapi belum tentu teman kita yang startnya lebih awal itu akan sampai di finish lebih dulu. Belum tentu, itu nggak menjamin. Bisa saja di tengah perjalanan dia keletihan. Nah, kita sebagai orang yang katakanlah agak di belakang dalam artian ya agak sedikit kurang mungkin dari sarana prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologinya mungkin masih kurang, itu bisa ngejar rata-rata itu teman-teman dari swasta Aliyah ataupun SMA swasta itu di perguruan tinggi itu mulai dari nol semua rata-rata. Cuman kalau yang punya basic itu tinggal menyesuaikan. Tapi pada intinya di dunia pendidikan itu semester awal itu semua mata kuliah dasar, jadi tetap bisa ngejar semua. Nggak ada klasifikasi teman-teman nanti yang swasta nggak masuk, nggak, semuanya bersaing sama secara nasional melalui SNMPTN ataupun SBMPTN ataupun jalur yang lainnya. Tinggal sejauh mana kita mampu mengukur diri kita sendiri, apakah kita cocok di jurusan ini, di prodi ini, di kampus ini, bisa nggak kita masuk ke sana. Kita harus pintar-pintar membaca peluang itu, Pak. Kalau kita sudah bisa mengukur diri kita, saya ini kurang pinter banget loh, saya nggak mungkin milih di prodi favorit ini, nggak mungkin milih di prodi favorit ini, karena mungkin persaingannya juga ketat gitu loh. Jadi kita harus mampu mengukur itu. Tapi yakinlah, kita kuliah di jurusan apapun sebenarnya masa depannya itu masih terbuka banget loh. Karena justru pekerjaan itu nggak selamanya berawal dari perkuliahan, nggak semuanya. Bahkan banyak yang lintas. Cuman di dunia perkuliahan itu jurusan memang sebagai langkah pembuka. Nanti tergantung kita, bisa step up, bisa kita entrepreneur, bisa langsung kerja sesuai kualifikasi pendidikannya, ataupun juga bisa langsung melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah,
Kalau lanjut kuliah jadi apa? Ya bisa jadi dosen atau bisa jadi yang lainnya lah, tergantung. Jadi pada intinya kita berangkat dari swasta ataupun negeri sebenarnya sama saja, tinggal bagaimana kita mengukur diri kita, kemampuan kita untuk mencari prodi ataupun kampus yang memang sesuai dengan keinginan kita. Nah, semoga itu yang terbaik untuk teman-teman gitu loh. Jadi gitu teman-teman, kita juga nggak perlu minder sih, kita nggak perlu minder meskipun kita itu berasal dari sekolah swasta. Karena meskipun yang berada di sekolah negeri pun itu nggak selalu menjamin bahwa yang negeri itu lebih pandai dari kita gitu. Terus ini Mas, untuk tips-tipsnya nih dibagi nih buat teman-teman yang ada di rumah. Tips-tipsnya agar mereka semua tuh tetap termotivasi gitu untuk masuk ke perkuliahan. Kan dunia perkuliahan tuh nggak seseram yang mereka bayangkan gitu. Iya, jadi pada intinya setelah kita lulus masuk ke semester akhir kelas 3 ini, kelas 3 Alia atau SMA ataupun SMK, itu sebenarnya masa-masa fase-fase bimbang, fase-fase kebimbangan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita masih mikir langkah selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan. Kadang teman-teman kita sebelum wisuda itu sudah ada yang kerja, apakah saya kerja juga atau apa ya? Ataukah yang mungkin yang perempuan katakanlah sering langsung ayo nikah karena gitu. Jadi diajak nikah gitu loh. Nah, itu kan juga pilihan. Jadi pilihan itu akan menentukan masa depan kita gitu. Jadi makanya saya mengatakan fase ini adalah fase terpenting dalam hidup teman-teman. Karena apa? Ini yang akan menentukan 10 tahun, 5 tahun yang akan datang. Kalau kita memilih kerja, ya yang kita inginkan ya hanya sebatas mungkin ya dapat kerjaan aja. Nggak tahu kita kerjanya ke depan bisa berkembang atau enggak, yang penting kita kerja gitu loh. Masalah rezeki kan sudah diatur. Kalau kita memilih untuk nikah, ya konsekuensinya ya kita harus membina rumah tangga dengan baik. Kita jadi istri atau menjadi suami ya harus menjalankan hak dan kewajiban secara baik-baik. Lah, perkuliahan, pendidikan tinggi, sarjana ataupun magister nantinya itu adalah salah satu bentuk upgrading kualitas diri kita. Karena ada yang banyak tokoh yang mengatakan bahwa investasi terbesar itu adalah di dunia pendidikan. Ada itu yang mengatakan seperti itu. Dan saya pikir-pikir itu ya benar juga. Karena apa? Dengan pendidikan kita bisa meraih semuanya. Dengan ilmu kita bisa meraih semuanya. Itu sudah pasti. Nah, salah satu untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita, keberkahan, kesuksesan itu nggak hanya diartikan sebagai kekayaan atau materi ya, tapi bisa keberkahan hidup, kemanfaatan kita di tengah masyarakat, itu juga sebuah kesuksesan. Lah, untuk mencapai titik sana itu kita butuh usaha. Salah satunya kita harus kuliah. Tapi tadi kuliah itu bukan pilihan satu-satunya untuk sukses ya. Tapi paling tidak dari kuliah kita bisa menginjakkan kaki untuk melangkah ke sana. Itu salah satu bentuk usaha kita, ikhtiar kita. Nah, dari dunia pendidikan tinggi itu kita bisa mencapai cita-cita kita. Kita ingin jadi apa itu bisa kita tempuh dari pendidikan tinggi. Ada yang pengen jadi guru ya, cara satu-satunya ya memang harus kuliah. Ada yang pengen jadi manajer perusahaan, ilmu manajerial harus dipelajari di dunia perkuliahan. Dan juga dokter harus melanjut pendidikan. Jadi seluruh sebenarnya cita-cita kita itu harus diimbangi dari perguruan tinggi gitu loh. S1 kalau bisa ya dilanjutkan ke setinggi mungkin S2 ataupun S3. Jadi kalau saya boleh menyarankan kepada teman-teman yang terutama kelas 3 SMA, SMK ataupun aliyah, coba mulai sekarang difikirkan dulu tujuan dari hidup kita itu apa. Kita pengen menjadi seseorang yang seperti apa, cita-cita kita apa. Itu yang akan mengantarkan kita. Kalau kita sudah punya niat, sudah punya gairah lebih lah, semangat untuk melangkah, itu gampang loh. Daripada kita misalkan saat ini kelas 3 katakanlah kita nggak punya cita-cita sama sekali, pokoknya hidup mengalir lah gitu, kayak air loh. Nah itu kan juga nanti nggak punya usaha lebih gitu loh. Kita nganan ya nganan, ngeri ya ngeri gitu loh. Nggak ada harus punya ini usaha ini. Nah kalau kita sudah punya cita-cita, kita sudah akan membuat planning. Oh, saya setelah lulus harus menempuh jalur masuk ini SNMPTN, SBMPTN. Kalau nggak masuk, cara apa lagi ya, jalur apa lagi, mandiri. Nah, setelah kuliah nanti seperti apa ya dunia perkuliahan itu? Apakah seperti yang di TV-TV agak keras gini-gini? Enggak.
Dunia perkuliahan itu sebenarnya apa ya? Enak lah katakanlah. Kita ya belajar, memang yang utama itu belajar, tapi di samping kita belajar mempelajari ilmu pengetahuan, di dunia perkuliahan kita juga bisa belajar tentang organisasi, bagaimana cara mengatur kegiatan kita, mengatur orang lain, mengasah skill kita, keterampilan manajerial, kepemimpinan, leadership, dan juga kegiatan sosial itu diasah juga di perguruan tinggi. Nah, di samping itu perguruan tinggi juga akan mengasah kita untuk melakukan entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi rata-rata memang ada banyak program di dunia perguruan tinggi itu, seperti program kreativitas mahasiswa, itu kan juga melatih kita untuk mempunyai jiwa wirausaha, buat berjaga-jaga suatu saat kalau kita lulus, kita memang jiwanya di dunia wirausaha. Kan itu juga salah satu bukti kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi pada intinya perguruan tinggi itu sebuah alternatif untuk kita melangkah ke cita-cita kita gitu loh. Itu. Jadi gitu, sangat bermanfaat sekali ya tadi penjelasan dari Mas Dery. Jadi kita itu untuk masuk ke perguruan tinggi itu semua ada pada kita. Pilihan semua ada pada kita. Tapi untuk teman-teman yang tidak mempunyai keinginan atau niat untuk melanjutkan sekolah, kalian juga harus mengubah mindset kalian bahwa orang yang tidak berkuliah itu akan menjadi orang yang susah. Karena tidak semuanya orang yang sukses itu berasal dari dunia perkuliahan gitu. Mungkin ada lagi nih Mas, tambahan-tambahan atau pesan-pesannya nih buat adik-adik sekalian yang mau pengumuman juga kan, untuk pengumuman SNMPTN, SBM atau apa gitu. Iya, jadi sebagai mungkin saran, karena saya sudah pernah melewati fase-fase yang mungkin akan teman-teman tempuh tahun ini. Saya dulu pernah mengikuti SBMPTN itu 2 kali. Tahun pertama dan tahun kedua ketika saya sudah kuliah, saya juga nyoba SBMPTN. Alhamdulillah juga lulus, tapi ya saya memilih untuk yang sudah pasti saja gitu. Dan juga jalur-jalur yang lain saya sudah pernah mengikuti, sampai mungkin jalur-jalur S2 ini sudah banyak ya yang dilalui. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mencapai suatu titik itu, kita butuh perjuangan. Nah, perjuangan itu kalau teman-teman pengen kuliah, ya ini fase-fase ini adalah fase-fase perjuangan yang harus teman-teman lalui. Mulai latihan soal-soal UTBK buat antisipasi sewaktu-waktu SNMPTN-nya nggak masuk. Nah, itu juga harus mulai dilakukan. Kalau saya dulu fokus belajar UNAS juga, ujian nasional, tapi sekarang nggak ada. Teman-teman bisa fokus untuk menyiapkan UTBK di samping menyiapkan segala kelulusan dan lain sebagainya, tapi kan nggak ada salahnya untuk teman-teman prepare supaya UTBK-nya nanti bisa lancar begitu loh. Kalau nilai UTBK-nya tinggi kan untuk daftar SBMPTN semakin peluang untuk keterima itu kan semakin besar. Nah, semoga saja teman-teman nanti fase-fase SNMPTN yang insya Allah bulan depan bisa diumumkan itu teman-teman bisa lolos semua jalur SNMPTN. Tapi tenang saja, kalau SNMPTN itu nggak lolos, teman-teman masih banyak jalur kok. Kalau teman-teman mau ke UIN itu ada jalurnya sendiri, SPAN sama UMPTKIN. Teman-teman mau ke Universitas Umum bisa ke SBMPTN. Masih banyak jalur teman-teman, dan perlu diingat juga bahwa takdir kita, jalan setiap dari kita itu nggak harus sama. Ada teman-teman kita itu yang memang jalannya enak, dikasih jalan enak pertama, langsung SNMPTN lulus, SBMPTN lulus. Ada juga dari kita itu yang nantinya memang disuruh untuk berusaha lebih melalui jalur-jalur yang lain, misalkan jalur-jalur mandiri. Itu kadang banyak itu, Mbak. Ada teman-teman dari kita itu yang memang kalau ini perspektifnya misalkan Tuhan itu menyuruh kita sejauh mana sih niat kita untuk mencapai titik itu. Itu kadang-kadang kita disuruh seperti itu. Lah, makanya kita itu nggak harus sama dengan kita. Misalnya saya dengan Mbak sendiri, mungkin nggak harus sama jalurnya. Mungkin Mbak SNMPTN, saya SBMPTN. Tapi pada intinya teman-teman nanti melalui jalur yang berbeda bisa mencapai titik yang sama atau bahkan bisa melebihi dari apa yang bisa dicapai dari teman kita itu sendiri. Nah, kalau sebagai kesimpulannya, kalau dari saya, perjuangkan apa yang teman-teman pikir, apa yang teman-teman canangkan untuk cita-cita itu, dan yakini bahwa teman-teman harus bisa berkontribusi untuk
keluarga teman-teman sendiri, terutama kepada orang tua. Karena apa? Orang tua ini sudah ibaratnya sudah membesarkan kita sampai sejauh ini, sudah merelakan segalanya untuk kita. Lah, cara untuk membalasnya seperti apa? Ya salah satunya adalah kesuksesan kita. Nah, melalui apa? Ya itu salah satunya ya kita di pendidikan harus bisa lebih sukses ataupun bisa ya lebih dari teman-teman yang lain itu kalau saya. Jadi tetap semangat, semoga diperlancar. Jangan lupa minta doa dari orang tua, guru-guru. Jadi usaha itu sebenarnya ada dua, usaha langit dan bumi kalau saya bisa mengatakan. Usaha bumi itu ya usaha kita belajar, usaha kita latihan-latihan soal, usaha kita untuk daftar tes dan lain sebagainya. Itu usaha bumi. Tapi usaha langit, doa-doa itu. Jadi kadang kita perlu tahajud, perlu minta doa dari kiai-kiai, orang tua, dan juga mungkin bisa amalan-amalan apa yang sekiranya bisa menunjang dari itu. Itu mungkin teman-teman dari yang lain sudah punya tersendiri lah untuk itu. Jadi ya tetap semangat, semoga segalanya diberikan kemudahan. Jadi gitu teman-teman, untuk teman-teman yang sukanya insecure nih, sukanya minder, kalian tuh nggak perlu kayak gitu. Kalian tuh harus merubah mindset kalian untuk tetap semangat dan percaya bahwa suatu saat perjuangan kalian itu akan membuahkan hasil gitu. Terima kasih Mas Dery untuk percakapan kita kali ini. Jangan lupa ya teman-teman, nantikan video selanjutnya pembahasan mengenai kuliah dengan kerja. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.